Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok metode penelitian yang beranggotakan saya Sarwan Muris Harahap, ada Sania Jihan dan juga Suraya Syafila Hasanah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC tipe Madya Pabean B Bandar Lampung tahun anggaran 2022. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi di kelas AK 604 di bawah bimbingan Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK, MAK. Next. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, berikut ada garis besar presentasi kami hari ini, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hingga daftar pustaka. Nah, saya akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu, yaitu tentang pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Di mana kita memulai dari latar belakang penelitian. Nah, saat ini pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, sedang gencar melakukan reformasi birokrasi. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan penerbitan paket Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, undang-undang ini kemudian mewajibkan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau disingkat LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBN. Nah, dalam LKPP ini salah satu komponen penting yang harus disajikan itu adalah aset tetap. Sesuai dengan PSAP 07 atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 7, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang punya masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintah seperti tanah, gedung, peralatan kantor. Nah, ini juga menunjukkan betapa krusialnya pengelolaan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah. Meskipun ada standar yang jelas tadi, tapi di praktiknya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan itu masih menemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan aset tetap. Contohnya saja itu kayak biaya-biaya setelah perolehan aset yang seharusnya dikapitalisasi atau ditambahkan ke nilai aset induknya, itu justru belum dilakukan. Nah, inilah yang mengakibatkan nilai aset yang tersaji di laporan keuangan jadi tidak benar atau tidak akurat. Nah, temuan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Jadi ada penelitian juga dari Lauma tahun 2016 dan Dolah juga. Nah, dia mengindikasikan bahwa pencatatan aset tetap pemerintah di daerah lain itu masih belum optimal. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting lah. Jadi kita perlu memastikan bahwa pengelolaan akuntansi aset tetap itu dilakukan dengan baik agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa wajar dan akurat. Ini juga akan mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Nah, dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, nah muncullah beberapa rumusan masalah yang ingin kami jawab melalui penelitian ini. Nah, di mana ada 4. Yang pertama itu bagaimana klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran aset tetap di KPPBC tipe Madya Pabean B Bandar Lampung. Ini akan melihat bagaimana aset-aset tersebut dicatat pada saat awal. Nah, untuk yang kedua, itu bagaimana pengukuran berikutnya atas pengakuan awal aset tetap. Nah, ini mencakup bagaimana aset dikelola setelah dicatat pertama kali, misal terkait penyusutan ataupun pengeluaran tambahannya nanti. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap di laporan keuangan. Nah, ini fokus pada bagaimana informasi aset disajikan dan diungkapkan kepada publik. Nah, untuk yang terakhir nomor 4 yang paling krusial, yaitu apa praktik akuntansi aset tetap yang diterapkan sudah sesuai dengan SAP yang berlaku. Nah, ini akan menjadi kesimpulan utama dari tinjauan kami. Nah, sedangkan untuk tujuan penulisan itu sendiri, yang sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan kami yaitu untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut secara spesifik yang kami ingin, yaitu mengetahui bagaimana klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran aset tetap itu sendiri, meninjau pengukuran berikutnya atas pengakuan awal aset tetap,
meninjau penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan, dan pada akhirnya meninjau gimana kesesuaian praktik akuntansi aset tetap di kantor Bea Cukai Bandar Lampung dengan SAP yang berlaku, yaitu PSAP 07. Nah, untuk selanjutnya masuk ke ruang lingkup penulisan. Nah, untuk memastikan penelitian ini fokus dan mendalam tuh kami membatasi ruang lingkupnya hanya pada aset tetap jenis peralatan dan mesin saja di KPPC tipe Madya Pabean B Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2022. Kami tidak meninjau aset tetap lainnya atau tahun anggaran yang berbeda. Jadi fokus di tahun 2022 dan di aset tetap jenis peralatan dan mesin. Adapun manfaat manfaat penulisan ini untuk menerapkan, bagi kami sendiri sebagai penulis tuh kami menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan memperdalam wawasan kami sendiri mengenai akuntansi aset tetap pemerintah sesuai dengan standar bagi KPPBC tipe Madya PABNB Bandar Lampung. Nah, penelitian ini diharapkan juga dapat mendukung dan membantu implementasi akuntansi aset tetap di kantor kami. Dan terakhir, bagi pembaca atau peneliti, selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk studi-studi serupa di masa depan. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Nah, untuk mencapai tujuan penelitian ini kami menggunakan metode penelitian sebagai berikut, yaitu pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Ya, kami akan berfokus pada pemahaman mendalam, narasi dan interpretasi, dan bukan hanya angka-angka. Nah, data yang kami kumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Lalu metode pengumpulan data kami lakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Nah, untuk studi lapangan nanti akan melibatkan wawancara langsung dengan pihak terkait serta observasi dokumen dan proses di kantor kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Untuk poin pertama yaitu adanya akuntansi dan laporan keuangan pemerintah. Menurut penelitian Sengke, akuntansi pemerintah adalah penerapan akuntansi dalam keuangan negara, khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, setiap kementerian atau lembaga wajib menyusun 5 laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan operasional, ketiga ada laporan perubahan ekuitas, selanjutnya ada neraca, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Untuk poin kedua, yaitu pengertian aset tetap pemerintah. Menurut PSAP nomor 07 sendiri, aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat. Nah, aset tetap pemerintah juga mencakup aset yang dikuasai oleh entitas pelaporan, namun digunakan oleh pihak lain, seperti instansi lain atau universitas, serta hak atas tanah juga. Sementara itu, aset yang habis dipakai dalam operasional atau yang diserahkan kepada masyarakat itu tidak termasuk aset tetap, tapi ia merupakan persediaan. Selanjutnya, untuk poin 3, ada klasifikasi aset tetap pemerintah. Menurut PSAP nomor 07 dan Buletin Teknis nomor 15, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan karakteristik atau kegunaannya dalam operasi entitas menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada peralatan dan mesin, ketiga ada gedung dan bangunan, yang keempat ada jalan, irigasi, dan jaringan, yang kelima ada aset tetap lainnya, dan yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan. Untuk poin 4, ada pengakuan dan pengukuran aset tetap pemerintah. Aset tetap itu diakui jika manfaat ekonominya dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur andal dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap harus berwujud. Yang kedua, aset itu harus digunakan untuk operasional pemerintah. Yang ketiga, aset tersebut harus memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang keempat, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir,
aset tersebut tidak untuk dijual oleh pemerintah. Nah, untuk pengakuan aset itu sendiri akan sah saat kepemilikan atau kendalinya itu dialihkan atau diterima. Aset tetap itu dinilai berdasarkan biaya perolehan, tapi jika tidak memungkinkan, dapat digunakan nilai wajar saat perolehan aset tersebut. Untuk penilaian dianggap andal jika didukung dengan bukti pembelian, dan untuk aset yang dibangun sendiri, biaya dapat diukur dari pengeluaran eksternal terkait konstruksi aset tersebut, seperti perlengkapan, tenaga kerja, dan juga biaya lainnya. Poin selanjutnya yaitu pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal aset tetap pemerintah. Setelah adanya pengakuan awal aset tetap juga aset tetap pemerintah diukur melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, ada pengeluaran setelah perolehan awal yang terbagi menjadi pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang kedua ada penyusutan, yaitu alokasi sistematis nilai aset selama masa manfaatnya dengan beberapa metode. Yang pertama ada garis lurus, unit produksi atau saldo menurun, serta ditinjau secara berkala. Yang ketiga ada penilaian kembali atau revaluasi yang umumnya tidak dipergunakan kecuali diatur, misalnya melalui Perpres nomor 75 tahun 2017 untuk tanah, gedung, jalan, irigasi, dan jaringan saja. Lalu yang terakhir ada penghentian penggunaan aset tetap karena habis masa manfaatnya, seperti karena hilang, rusak, atau memang dilepas, yang kemudian akan direklasifikasi menjadi kode akun aset lain atau barang yang hilang atau rusak dan akan dikeluarkan dari laporan keuangan. Tapi nanti tetap akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk poin yang keenam, ada penyajian dan pengungkapan aset tetap pemerintah dalam laporan keuangan. Untuk aset tetap, itu disajikan di neraca sesuai dengan karakteristik dan kegunaannya. Dengan nilai biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan yang nantinya tidak akan disusutkan. Sedangkan menurut PSAP nomor 07, catatan atas laporan keuangan itu harus mengungkapkan untuk setiap aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai tercatat dan dasar penilaiannya. Yang kedua, ada rincian penyusutan. Dan yang terakhir ada rekonsiliasi saldo awal dan akhir periode. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Suraya. Baik, berikutnya untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk pendekatan penelitiannya, kami memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan juga mengevaluasi penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Media PBNB Bandar Lampung tahun anggaran 2022. Adapun alasan pemilihannya yaitu memungkinkan peneliti menelaah lebih dalam klasifikasi, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan juga pengungkapan aset tetap berdasarkan standar, terutama yaitu PSAP 07. Menurut Maksum tahun 2015, ciri penelitian kualitatif yaitu dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Peneliti adalah instrumen kunci dan menekankan pada makna dan juga terikat dengan nilai. Untuk jenis dan juga sumber datanya, yaitu jenis data kualitatif yang mana merupakan bentuk narasi dan juga dokumentasi terkait penerapan akuntansi aset tetap. Untuk sumber datanya itu kami mengambil dua sumber data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan pegawai atau pejabat di KPPBC Lampung, kemudian juga menggunakan hasil observasi langsung atas dokumen dan proses pencatatan aset tetap. Menurut Laila et al. Tahun 2022, data primer yaitu merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Untuk data sekunder, menurut Arya Ningsih et al. Tahun 2023, bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, publikasi, pemerintah, analisis industri, situs web, dan juga sumber lainnya. Pada penelitian ini, untuk data sekundernya diperoleh dari studi pustaka seperti literatur, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan juga data-data lainnya. Adapun yang termasuk laporan hasil pemeriksaan BPK,
Itu juga termasuk di data sekunder. Untuk berikutnya, untuk slide berikutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, metode utamanya yaitu melalui studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Untuk studi kepustakaan, tujuannya yaitu memperoleh pemahaman teoritis dan juga normatif akuntansi aset tetap pemerintah, yaitu SAP dan juga PSAP 07. Untuk asal literaturnya, yaitu berasal dari buku ajar, peraturan perundang-undangan seperti UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, dan juga UU nomor 15 tahun 2004. Kemudian ada dokumen-dokumen Kementerian Keuangan seperti peraturan-peraturan, kemudian putusan-putusan lainnya, dan juga dari hasil penelitian sebelumnya. Untuk proses atau kegiatan yang dilakukan dalam studi kepustakaan ini, itu dimulai dari membaca sumber-sumbernya, kemudian mengumpulkan, mencatat, menyortir, dan juga mengolah sumber literatur. Untuk studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung pejabat maupun pegawai di KPPBC Bandar Lampung yang berwenang. Kemudian pengamatan langsung juga dilakukan terhadap dokumen keuangan dan juga sistem pencatatan aset tetap. Yang terakhir yaitu teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun cara analisis ini yaitu dengan membandingkan data hasil observasi dan juga wawancara dari KPPBC Bandar Lampung dengan ketentuan PSAP 07 dan juga regulasi terkait. Nah, dalam analisis deskriptif kualitatif ini terdapat 4 aspek utama yaitu klasifikasi, pengakuan, dan juga pengukuran awal aset tetap. Yang kedua, pengukuran berikutnya atas aset tetap. Yang ketiga, penyajian dan juga pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian praktik di lapangan dengan standar akuntansi pemerintah. Adapun harapan dari penggunaan analisis ini yaitu bisa memberikan gambaran objektif mengenai kesesuaian praktik akuntansi aset tetap di KPPBC Bandar Lampung dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir untuk daftar pustaka, di sini kami mengambil dari kurang lebih sekitar 14 sumber, mulai dari peraturan pemerintah, kemudian ada jurnal-jurnal dan hasil penelitian terkait, dan juga buku dan sumber-sumber lainnya dari sumber online. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat malam.